acara kita dimulai. Kami bacakan dulu susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu susunan acara latihan bersama operator Arum Jeram Kapuasulu yang dilaksanakan di Rantau Kalis tanggal 5 Februari 2023. Yang pertama pembukaan dari MC, kemudian sambutan Bapak Kepala Desa Rantau Kalis, kemudian sambutan Ketua Paji Kapuasulu sekaligus membuka acara, kemudian doa Pak Mustarudin. Baik, pertama-tama kami mengucapkan langkai nyawa langkai tiok Allah Ta'ala sampai ayu ringan ta aikintan ayatkan sampai skala adil katarino bacurabin ke saruga basengat kajibata. Ya, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Taman Nasional Betung Keriung, yang kami hormati Ketua Paji, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rantau Kalis, yang kami hormati Pemilu KPP Datadian, yang kami hormati Pembina Paji Kabupaten Kapuasulu. Selamat datang kepada Bapak Pacuk Mewah. Itu yang kami hormati Ketua Pokdarwis Desa Rantau Kalis atau Orkatudunlen beserta anggota. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat datang di Desa Rantau Kalis. Selamat berjumpa di sini. Mudah-mudahan kita selalu diberkati Tuhan. Saya terima kasih kepada Bapak Junaidi, beliau selaku Kepala Bidang di TNBK yang bisa hadir di Rantau Kalis. Beliau ini menyupport baik kegiatan Arum Jeram kita. Sudah berapa kali pertemuan, dari habis launching kemarin sampai hari ini beliau aktif untuk membantu kami di Rantau Kalis dalam kegiatan Arum Jeram ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kasim yang banyak menyupport kami, membantu kami baik secara tenaga, material maupun dari pokok-pokok pikiran beliau untuk dimasukkan ke Rantau Kalis. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mustar. Beliau juga ikut ambil bagian dalam hal pembinaan di Pokdarwis kami. Nah, ada beberapa agenda ke depan karena memang Pokdarwis kita ini sudah diminta oleh pemerintah provinsi untuk menjadikan ikut AWI di tingkat nasional. Jadi kami harus mempersiapkan itu dari tanggal 7 nanti sampai tanggal 9. Puji Tuhan, yang mau dipresentasikan itu sudah saya persiapkan. Mungkin ada kurang malahnya nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama Dinas Kepariwisataan di Kabupaten Kapuasulu. Kemudian terkait kegiatan hari ini, kami mohon bantuan, mohon dukungan untuk bagaimana nanti pelayanan terhadap pengunjung-pengunjung yang akan berarum jeram di Rantau Kalis. Rantau Kalis ini bukan hanya di Arum Jeram saja, tetapi banyak objek wisata yang belum kita jamah karena memang mengingat anggaran-anggaran kita sangat terbatas. Nah, wisata Arum Jeram ini akan di bawah naungan BUMDes. Ini Pak Jamal hadir sebagai Ketua BUMDes. Tepuk tangan dulu bagi kita semua. Nah, ini ke depan di dalam pariwisata, inilah merupakan produk unggulan nanti dari Rantau Kalis. Saya akan membawa wisata ini ke depan untuk menjadi primadona di Kabupaten Kapuasulu. Mohon dukungan dari semua pihak. Kemudian kami juga di sini dari dulu sudah menjaga hutan alam kita tetap asri, tetap alami. Nah, ini juga kita didukung nanti ke depan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Rantau Kalis karena memang wilayah Rantau Kalis ini masih betul-betul alami. Nah, ke depan juga kita akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, terutama mungkin di TFCA-nya, lembaga-lembaga yang lain akan mohon bantuan dari lembaga untuk membina kegiatan-kegiatan terutama di wisata di Rantau Kalis. Bukan hanya nanti ke depan bukan hanya Arum Jeram, tetapi ada wisata pendakian, kemudian wisata air terjun atau bahasa sini sarai. Kemudian ke depan juga kita akan berencana juga ke depan
untuk membuat event. Nah, minimal dalam 1 tahun itu 2 kali kita membuat event. Mungkin event Arung Jeram, kemudian mungkin event lomba sampan di sini, mungkin tingkat kecamatan. Jadi rencana kita akan ke depan akan kita buat itu. Nah, maka dari itu perlu pembinaan, perlu pelatihan-pelatihan bagi terutama bagi anggota Pok Darwis yang ada di Rantau Kalis. Nah, secara legalitas anggota Pok Darwis ini sudah ada akta notarisnya, sudah ada untuk sementara ini SK Kepala Dinas Pariwisata. Nah, dalam waktu dekat mungkin ada juga Pok Darwis ini SK Bupati, masih dalam proses. Kemarin kami sudah koordinasi beberapa waktu lalu ke Dinas Pariwisata. Nah, secara legalitas kita sudah cukup. Kemudian tinggal mohon bantuan nanti dari pemerintah daerah, maupun dari lembaga-lembaga yang ada di Kapuas Hulu ini untuk membantu kegiatan ini bagaimana supaya nanti kegiatan kita ini bisa bersaing dengan kegiatan-kegiatan yang ada di, terutama di pariwisata yang ada di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat khususnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya ditunjuk sebagai ketua pagi oleh sahabat saya, oleh Pak Mustar. Saya bilang dengan dia, saya tidak berpengalaman secara teknis yang jerak. Tapi kalau pakai merawu, kami itu kalah kulit kare, saya bilang. Udah biasa berlaku di benda tuh. Tapi ternyata lain. Pakai speed 15, pakai 2 PK, dan pakai penganyu dengan tekan juga itu suah lain. Soalnya Pak Haji ini punya, bahkan kita ini ada aturan dari undang-undang kepariwisataan. Jadi saya tak bisa sebenarnya Pak Mustar bilang, tapi tidak apa-apa, kata Pak Mustar, sekalian mengembangkan wisata desa Arung Jeram, Desa Rantau Kalis. Dan memang Kapuas Hulu ini katanya banyak sungai-sungai yang punya potensi Arung Jeram. Kami meminta Pak Kasim, bukan karena Pak Kasim punya keahlian di bidang teknis daripada skipper ataupun manajemen daripada pagi ini, tetapi kami meminta barangkali bisa menjadi jembatan kami ke berbagai pihak dan sekaligus mengembangkan Desa Rantau Kalis. Jadi dengan demikian saya terima ini ceritanya ini. Tepuk tangan dulu untuk semua. Dan saya bilang dengan Pak Mustar, kalau saya sendiri, saya bilang berarti Pak Mustar ini saya tidak punya beban banyak juga organisasi yang saya pegang. Kalau saya sendiri berarti Pak Mustar ini menambah beban saya bilang. Yang sekarang sudah 70 kilo ditambah 70 kilo lagi. Saya bisa mati nih Pak Mustar, saya bilang. Nah, caranya Pak Mustar harus ikut kegiatan ini, saya bilang, harus menjadi pengurus inti juga. Dan semua atlet-atlet kemarin menjadi pengurus, atlet-atlet pemenang kemarin jadi pengurus juga. Kayak gitu. Oke, kata Pak Mustar. Dan luar biasa juga Pak Mustar ini merekrut salah satu mitranya. Diam-diam saya belum perkenalkan, rupanya ada Ibu Flora namanya, dan beliau inilah yang ngurus minyak SPBU pemerintah daerah. Berdiri dulu Bu. Nah, jadi kalau mau ambil minyak ke SPBU dengan beliau ini sebenarnya, tapi dia punya Kedamin ya. Jadi kalau Pak Jamal ke ambil 1 dom, udah dilapor pasis dengan aku. enggak kalah kan. Jadi kita ini orang kita lengkap ya, orang kita lengkap. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, ini tadi hanya guyon, tapi intinya pelatihan hari ini kita berikan apresiasi kepada orang-orang tua kita, kepada senior kita, beliau Pak Junaidi. Sebenarnya ini bukan jabatan beliau, bukan job beliau, bukan tugas dan fungsi beliau sebagai pegawai negeri dari Taman Nasional. Ini bagian daripada hobi beliau, ini bagian daripada pengembangan wisata Kabupaten Kapuas Hulu. Yang lebih berperan sebenarnya adalah Dinas Pariwisata. Tapi kita memahami karena kesibukan dan rekan kita Kabid, Kabak Bencana dan Dinas Kepala Dinasnya ada, maka beliau hobinya juga dan memang ada pemikiran cinta alam, cinta wisata, cinta pagi. Maka beliau mensupport kita. Terima kasih Pak Kabid. Juga dengan Pak Mustar juga begitu. Beliau datang ke sini melatih kita pakai transportasi sendiri, dan kita kegiatan hari ini pun kita tidak bayar mereka. Luar biasa, ini adalah suatu integritas pribadi, ini adalah suatu pengabdian untuk Kapuas Hulu yang hebat, maju dan dasar ke depan. Nah,
Harapan kita pelatihan pada hari ini betul-betul dapat kita ikuti dengan baik, karena memang kita melihat sepertinya simpel ya ring jeram ya, ring jeram, tetapi sebenarnya tidak simpel. Tentu kalau ini di bawah aturan-aturan pemerintah daerah, di mana berarung jeram ini di tempat tertentu ada resikonya, resiko kepada skipper itu sendiri, resiko kepada pengunjung kita sendiri, yang artinya bisa mengakibatkan kecelakaan dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ikuti. Nah, kemudian bagaimana tata atau cara atau tahapan pengembangan wisata khususnya ring jeram, kita meminta dengan hormat disampaikan oleh beliau-beliau penting sebagai pembicara kita. Dan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa wisata ini memang harus kita kembangkan ya. Artinya memang dari segi pengelolaan yang benar, salah satu contohnya syarat-syarat menjadi skipper ini, bagaimana dia mempromosikan bukan hanya ring jeramnya, bagaimana dia berpakaian, bukan seperti berpakaian ke pasar dan sebagainya. Itu juga ada ketentuannya yang harus kita ketahui, dan beliau-beliau inilah pakarnya, beliau-beliau inilah yang sangat memahami hal itu. Tentu saya harapkan tentu dengan senang hati, baik itu dari Data Dian juga hadir, terima kasih dari Tanjung Lasa dan kita dari Pagi. Memang harus kita kembangkan wisata ring jeram kita ini, salah satu trigger ya, satu pemicu wisata-wisata lain. Apalagi Kapuas Hulu ini memang banyak sungai-sungai panjang, apalagi daerah Kreho, daerah Hulu Kapuas, daerah Hulu Mandai, daerah Hulu Sipau, daerah Hulu Mendalam, termasuk Hulu Kalis itu sangat bagus. Dan sayang anugerah yang luar biasa ini, alam yang indah ini kalau kita tidak manfaatkan. Pemerintah hanya memberikan bantuan dana, barangkali fisik bangunan, tetapi pengelolanya itu adalah masyarakat. Kemajuan wisata itu termasuk kemajuan Pagi tergantung daripada pokdarusnya, tergantung daripada skippernya, bagaimana menjalankan manajemen kepariwisataan yang benar. Jadi penting sekali pertemuan hari ini. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Kita akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada Bapak Junaidi sebagai pelatih di tingkat provinsi dengan Bapak Mustaldin dan kawan-kawan warga Desa Rontok Kalis. Ini adalah satu kesempatan, karena kalau kita harus bintek ke Pontianak atau belati ke Pontianak harus pakai ongkos besar lagi. Tetapi beliau tanpa kita bayar, tanpa kita menyiapkan suatu tempat yang khusus, beliau dengan sukarela memberikan informasi. Dan ini hubungannya dengan membangun Kapuas Hulu yang hebat, karena sudah dipastikan bahwa IKN itu pasti akan tidak akan lama lagi karena infrastruktur itu sedang dibangun. Artinya jangan sampai orang lewat dari lintas Badau, dari Sarawak, dari Malaysia itu cuma lewat doang, kata orang Jakarta. Artinya harus singgah ke Mendalam, harus singgah ke Sipau Hulu, singgah ke Rantau Kalis, singgah ke daerah kita, dan mereka belanja di sini, mereka berekreasi di sini. Nah, ini suatu persiapan yang harus dilakukan di Pokdarus ini. Tidak bisa dadakan. Selain persoalan pemandu, soal peralatan juga pemandu, atau lagi sabung ayam kita panggil tak makan mau ya. Ya kan? Monitor keselamatan, siapa yang fotografer, itu fotografer menghasilkan uang, Pak. Kita sekali kegiatan itu mesti bayar 150.000 untuk ngambil foto, langsung ditransfer ke HP. Nah, ini selesai kegiatan, nanti di front office-nya, di kantornya, kita dilihatkan di monitor, ini Pak foto-fotonya, kalau mau ambil, ini HP-nya, saya kopikan 150.000. Dia hanya ngambil di 3 titik, satu titik berangkat, kita di foto-foto, dia di tengah sama di sini. Satu orang, ke motor dia. Kemarin itu ada sedikit ikan buntal. Kamu mungkin langsung dibaringkan, tapi pernapasan buatan padahal. Jari
tidak digaji. Modus. Itu harus dipelajari bagaimana cara menangani seandainya ada yang pingsan karena kelelahan misalnya. Ya? Kalau tidak ada pengetahuan tentang itu, jadi masalah itu. Harus berseragam dan sudah ada logo sebagai identitas. Jadi tidak sembarangan orang pulang dari ladang yang sini jadi gaji. Bisa. Dia harus resmi. Supaya ada pertanggungjawaban dan wisatawan pun yakin. Bukan abal-abal ya? Nah, bukan abal-abal. Seragam mencantumkan identitas atau logo perusahaan. Kemudian kampung. Oh, Ini mana? Hah? Oh, dalam waru. pilih kawannya Pak, masing-masing. Ya. Yang akan mendapat tidak dibuka. Komunikasi. Bisa kaki dimasukkan kepala. Main semua kaki kepala silakan. Main semua. Intinya terlepas. Intinya komunikasi. Untuk pribadi, untuk persiapan kita secara pribadi yang mutlak dan harus kita miliki sebagai pemandu arung jeram itu apa? Misalnya kan supaya ini kan sering risiko, salah satu risiko yang terjadi itu kan kram misalnya. Nah selain pemanasan atau apa, ada enggak hal-hal tertentu yang harus istilahnya itu menjadi pedoman bagi pemandu arung jeram? Persiapan secara pribadi, entah sarapan, entah itu kondisi kesehatannya, entah mentalnya atau apa kayak gimana, mungkin ada sesuatu yang pasti gitu yang wajib. Kalian semua boleh mata melihat saya. Nah inilah yang dibutuhkan seorang pemandu. Bisa lihat? Dia harus sudah ada sepatu. Celana silakan mau panjang atau pendek. Saya juga punya alas juga untuk mengarung. Life jacket, helm, dan ini senjata kita. Dayung. Ya, itu pelengkap pertama. Itu pertama pelengkapan. Terus selanjutnya dia harus sudah mempunyai minimal dasar berarung jeram. Harus sudah punya dasar berarung jeram. Ini ada cewek digonceng di motor. Gimana? Ya kan? Nih, ini cewek nih. Ini nama duduk IP bukan Yang kampung. IP, ini cewek digonceng. Ini. Oke, yang itu yang di dalam perahu. Oke, paham? Sudah paham? Oke. Paham coach. Sekarang berarti kalau dayung ada dua, duduknya ada dua cara ya. Nah, untuk yang lebih aman itu duduk gonceng. Duduk cewek digonceng. Duduk apa, Bang Bem? Itu IP. Oh, duduk IP. Kalau duduk naik kuda itu atlet.